antara pengalaman keagamaan dengan praktek ritual ternyata tidak bisa dipisahkan, karena ritualitas berangkat dari konsep, dan setelah menjadi pengalaman, ritualitas itu diabadikan dengan konsep. Di sini, konsep merupakan sesuatu yang sangat membantu untuk menuntun orang menuju realitas. Akan tetapi, ketika seseorang tiba di sana, berhadapan dengan realitas, ia harus memahami atau mengalami realitas itu secara langsung. Kualitas lain dari konsep adalah konsep itu statis, sementara realitas selalu berubah. Konsep selalu berupa sesuatu yang baku, sementara realitas selalu mengalir. Maka bila seseorang ingin mempercayai mistik atau tasawuf, realitas sebuah keutuhan, tetapi kata-kata dan konsep-konsep memecah realitas menjadi kepingan-kepingan. Realitas tidak dapat ditampung oleh kata-kata atau konsep. Untuk bisa memahami realitas, seseorang harus mengetahui dan melampaui pengetahuan. Karenanya, sulit untuk menerjemahkan sesuatu dari satu bahasa ke bahasa lain, karena setiap bahasa memotong realitas menjadi kepingan-kepingan yang berbeda. Charles T. Tart pada bukunya Transpersonal Psychologist yang diterbitkan oleh Harper and Row Publisher pada tahun 1975 mengemukakan 3 tingkatan proses dari tataran konsep atau ritualitas sampai pada pencapaian pengalaman keagamaan, yaitu pengetahuan, science, situasi-situasi kesadaran atau states of consciousness, dan pengalaman spiritual experience. Dalam tasawuf, hal ini menyangkut syariat, tarekat, dan makrifat, serta hakikat. Cara Syekh Siti Jenar ternyata telah memenuhi kriteria. Kepada murid-muridnya, Syekh Siti Jenar pertama-tama mengajarkan akan asal-usul kehidupan, kedua, diberitahu akan pintu kehidupan, ketiga, tempat besok bila sudah hidup kekal abadi, dan yang keempat, alam kematian, yaitu yang sedang dijalani sekarang ini. Karena pengalaman spiritual melampaui pengetahuan dan situasi kesadaran tersebut, Abraham Maslow dalam bukunya Religion, Value, and Peak Experience yang diterbitkan di New York oleh Viking Press pada tahun 1964, mengatakan dalam tesisnya, menempatkan pengalaman spiritual sebagai salah satu pengalaman puncak atau peak experience. Karena bagi Maslow, pengalaman spiritual bukanlah satu-satunya pengalaman puncak. Di samping pengalaman keagamaan atau pengalaman spiritual, pengalaman puncak bisa berangkat dari buku, musik, atau kegiatan lain yang bersifat intelektual. Di sini, pengalaman keagamaan dipandang sebagai realitas itu. Syekh Siti Jenar mewujudkan realitas ini dengan mengajarkan pengalaman yang pernah diperolehnya, Manunggaling Kawula Gusti, yang secara singkat dikenal sebagai kemanunggalan atau ngelmu kasampurnaan. Pengalaman puncak dalam bentuk pengalaman spiritual, Erich Fromm pada tahun 1977 juga menulis dalam bukunya Psychoanalysis and Religion yang diterbitkan di London oleh Yale University Press. Disebutkan sebagai kebutuhan akan kerangka orientasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk menciptakan rasa yang terlepas dari dunia. Kebutuhan ini muncul ketika manusia sudah memiliki 4 kebutuhan yang mendahuluinya, yaitu kebutuhan akan keberhubungan, kebutuhan akan transendensi, kebutuhan akan kemantapan, dan kebutuhan akan identitas.
Hasil-hasil empirisme dari spiritual experience, terutama yang dilakukan oleh Anthony de Mello, sejalan dengan 4 karakteristik pengalaman mistik atau mystical experience yang dikemukakan oleh William James dalam bukunya The Varieties of Religious Experience pada tahun 1972, yaitu pertama, ineffability. Pengalaman atau keadaan mistik merupakan sesuatu atau kualitas yang tidak dapat dilukiskan, karena ia merupakan semacam kondisi perasaan atau stage of feeling. Kedua, gnostic quality. Bagi yang menempuhnya, pengalaman mistik merupakan pengetahuan yang tidak dapat diragukan lagi, karena hal tersebut terjadi melalui tersingkapnya hakikat realitas. Ketiga, transiensi. Sangat sementara. Ia merupakan suatu kondisi spiritualitas atau hal yang cepat sirna, tidak bisa bertahan dalam waktu lama. Akan tetapi, ia memiliki kesan yang cukup kuat. Dan yang keempat, passivity. Ia merupakan kondisi pasif sebagai ruang untuk penerimaan pengetahuan mistik. Kondisi ini datang semata-mata karena anugerah Tuhan. Dalam istilah tasawuf disebut hal atau keadaan rohani. Hal-hal ini akan menjadi sangat nyata dalam ajaran Syekh Siti Jenar, sebagaimana diungkapkan dan pernyataan mistisnya. Kemana saja sunyi senyap adanya, ke utara, ke selatan, barat, timur, dan tengah. Yang ada di sana-sana hanya di sini adanya. Yang ada di sini bukan wujud saya. Yang ada di dalamku adalah hampa yang sunyi. Isi dalam daging tubuh adalah isi perut yang kotor. Maka bukan jantung, bukan otak yang pisah dari tubuh. Laju pesat bagaikan anak panah lepas dari busur, menjelajah Mekah dan Madinah. Saya ini bukan budi, bukan angan-angan hati, bukan pikiran yang sadar, bukan niat, bukan udara, bukan angin, bukan panas, dan bukan kekosongan atau kehampaan. Wujud saya ini jasad yang akhirnya menjadi jenazah, busuk bercampur tanah dan debu. Nafas saya mengelilingi dunia, tanah, api, air, dan udara kembali ke tempat asalnya atau aslinya, karena semuanya barang baru, bukan asli. Maka saya ini zat yang sejiwa, menyukma dalam Hyang Widi. Pangeran saya bersifat jalal dan jamal, artinya maha mulia dan maha indah. Dialah yang luhur dan sangat sakti, yang berkuasa maha besar, lagi pula memiliki 20 sifat, kuasa atas segala kehendaknya. Dialah yang maha kuasa, pangkal mula segala ilmu, maha mulia, maha indah, maha sempurna, maha kuasa, rupa warnanya tanpa cacat seperti hambanya. Di dalam raga manusia, ia tiada nampak. Ia sangat sakti menguasai segala yang terjadi dan menjelajahi seluruh alam semesta. Ngindraloka. Ini tercantum dalam serat Syekh Siti Jenar, Kisah Srawijaya, Pupuh 3 dan Denggula 36 hingga 42. F.C. Hopel dalam bukunya Mysticism, A Study and an Anthropology, sebuah buku yang diterbitkan di London oleh Penguin Books pada tahun 1988. Dia mengatakan setelah mengutip karakteristik mistik yang diungkap oleh William James, maka menambahkan 3 karakteristik dalam karyanya Mysticism, A Study and an Anthropology, yaitu kelimanya adalah sifat yang khas dari keadaan dan pengalaman mistik adalah kehadiran akan sebuah kesadaran kemenyatuan segala sesuatu atau kualitas consciousness of the oneness of everything. Keenam, karakter lebih lanjut dari keadaan mistik adalah sense of timelessness, perasaan akan ketidakterbatasan waktu atau keabadian. Yang ketujuh, munculnya fenomena ego yang akrab. Karena muncul atau bangkitnya, maka kemenyatuan dan kesadaran hilangnya batas waktu. Karena sifat-sifat itulah, maka penjelasan pengalaman mistik melalui bahasa tidak pernah pada deskripsi realitas yang sebenarnya. Ungkapan Syekh Siti Jenar, lain jika kita sejiwa dengan zat yang maha luhur, ia gagah berani,
Maha Sakti dalam sarak, menjelajahi alam semesta. Dia itu pangeran saya, yang menguasai dan memerintah saya, yang bersifat wahdaniyah, artinya menyatukan diri dengan ciptaannya. Ia dapat abadi, mengembara, melebihi peluru atau anak sumpitan, bukan budi, bukan nyawa, bukan hidup tanpa asal dari manapun, bukan pula kehendak tanpa tujuan. Dia itu yang bersatu padu menjadi wujud saya. Tiada susah payah, kodrat dan kehendaknya. Pergi kemana saja, tiada haus, tiada lelah tanpa penderitaan dan tiada lapar. Kekuasaannya dan kemampuannya tiada kenal rintangan, sehingga pikiran keras dari keinginan luluh tiada berdaya. Maka timbullah dari jiwa raga saya kearif bijaksanaan tanpa saya ketahui keluar dan masuknya. Tahu-tahu saya menjumpai ia sudah ada di sana. Pernyataan ini tercantum dalam Syarat Syekh Siti Jenar, Ki Sastrawijaya, Pupu 3 dan Danggula 40 hingga 42. Tentu saja dari berbagai fenomena mengenai pengalaman keagamaan dan pemahaman tentang lelaku spiritual yang berhubungan dengan ritualitas tertentu, kita mendapati berbagai istilah dalam tasawuf yang berasal dari pengalaman keagamaan populer kaum sufi di samping al-bawari, lawami, wirid, dan al-bawadi. Antara lain al-qabdu wa al-bastu, al-haibah wa al-anasu, al-jam'u wa al-farku, dan lain-lainnya. Al-qabdu bermakna kesempitan dan keluasan, yaitu kesempatan spiritual ketika hati digenggam dan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui teror hukuman dan celaan. Ini adalah ketakutan yang sangat dalam serta pengalaman tentang waktu kini. Setiap terjadi kesempitan selalu diikuti oleh keluasan. Al-Qusairi menyebutkan kedua kondisi ini sebagai dua gangguan yang membuat kita harus memohon perlindungan kepada Allah darinya. Al-Haibah adalah ketakjuban dan ketakutan penuh ketakziman dalam diri seorang hamba ketika dihadapkan kemutlakan Allah, keagungan dan transendensinya, ketidakterjangkauan, kebesaran dan kekuasaannya. Keadaan takut kepada Tuhan seperti ini memastikan bahwa sang hamba akan menjaga dirinya berada dalam batasan-batasan tata krama dan sopan santun sempurna atau adab kepada Tuhannya dengan berpegang pada penghambaan ubudahnya sendiri. Al-anasu berarti kesadaran atau kemesraan dengan Allah yang dicapai oleh seorang hamba dari kondisi al-raja, al-haibah, dan al-unsu memiliki derajat lebih tinggi dibanding al-qabdu wa al-bastu. Sedangkan al-jam'u diambil dari makna keterkumpulan semangat al-haq, sedangkan lafaz al-farku diambil dari makna semangat keterpisahan diri dengan seluruh alam bersama. Jam berarti menghimpun, mengumpulkan, serta meliput pemaduan atau pengalaman penyatuan, sedangkan al-farq adalah keberbedaan, keberpisahan, atau ketersebaran. Al-farq adalah pembedaan antara sang hamba dan Tuhannya, Rob, pada proses turun dalam perjalanan menuju Allah. Keberpisahan ini terjadi sesudah sang hamba fana dalam Allah dan ketika dia kembali kepada makhluk. Sering didapatkan ketika seseorang berada dalam ritualitas tertentu, ia mengalami gejala-gejala al-jam atau al-firq sebagai pengalaman keagamaannya. Semua peristilahan tersebut oleh Syekh Siti Jenar digulung dalam satu pemahaman spiritual dalam bentuk kemanunggalan. Kondisi-kondisi tersebut yang tentu masih banyak kondisi lain yang muncul sebagai pengalaman keagamaan yang bisa didapatkan di lapangan, sangat sering bisa dijumpai pada orang-orang yang sering mengikuti atau melakukan kegiatan-kegiatan ritual tertentu sebagai pengalaman keagamaan yang kemudian juga berimbas pada pola kehidupan dan kepribadian orang tersebut. Yang jelas, terdapat ketegasan oleh para sufi bahwa hakikat realitas adalah bersifat spiritual karena segala sesuatu berasal dari Tuhan dan Tuhan adalah wujud spiritual, sehingga didapatkan tingkatan-tingkatan realitas yaitu lahut, jabarut, malakut, arsi, dan nasut. Pengalaman-pengalaman tersebut, jika diamati secara seksama, menyembul menjadi kondisi-kondisi kejiwaan
al-ahwal yang diperoleh melalui ritual-ritual tertentu sebagai perwujudan dari al-maqamat dalam tasawuf. Dengan demikian nampak bahwa perburuan akan pengalaman keagamaan merupakan proses pengetahuan tentang hakikat diri. Dalam Islam, pengenalan kepada diri sendiri itu sama artinya dengan mengenali alam semesta. Dan ini merupakan cara mengetahui Allah, ma'rifatullah. Maka, ketika seseorang telah mencapai pencerahan tentang jati diri, maka ia akan mendapatkan pencerahan tentang hakikat ketuhanan dan tujuan kehidupan. Pada posisi inilah, seseorang akan menjadi apa yang disebut dengan hidup secara holistik, wholeness, holism. Dalam hal ini, Al-Quran menyatakan, terhadap wujudmu itu, kamu harus tahu persis. Wa fi anfusikun afala tubsirun. Sedangkan Plato memiliki kata mutiara yang kemudian menjadi adagium kaum Sufi. Berkat pembahasa Araban oleh Ibnu Arabi, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Untuk mengetahui diri ini, kita harus mengetahui wujud kita dan hubungannya dengan Allah. Pengetahuan tentang hakikat diri dan pencerahan jiwa itulah yang membawa kebahagiaan sempurna. Dan ini yang diburu oleh manusia. Diyakini bahwa hal-hal ini dapat membawa seseorang untuk memperoleh ilmu laduni, yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh seseorang secara langsung dari Allah setelah mengalami penyingkapan atau kasif. Dalam dunia tasawuf diyakini bahwa pengalaman keagamaan atau mistik mengakibatkan proses pencerdasan atau menimbulkan kecerdasan spiritual, SQ, terutama setelah bisa mengalami keadaan penyingkapan dan pencerahan yang kemudian juga mempengaruhi secara dominan terhadap kecerdasan emosi, EQ, dan kecerdasan akal, IQ. Inilah juga yang menjadi maksud dari berbagai ungkapan judul kitab Ahmad Al-Ghazali, yaitu Bawarik Alma. Ini memiliki maksud sebagai iluminasi cahaya Allah yang sangat terang yang diterima oleh seorang hamba, dan karenanya ia dapat bermusyahadah melalui kesan yang diperoleh oleh indera. Kesan tersebut kemudian disalurkan ke indera bersama, common sense, dan selanjutnya diteruskan ke relung hati. Kecerdasan pasca pencerahan dan penyingkapan dalam bentuk ilmu pengetahuan itu banyak dialami oleh para sufi. Kasus nyata dalam hal ini misalnya yang dialami oleh Imam Al-Ghazali yang mengalami kegalauan panjang selama 10 tahun akibat kegersangan spiritual, padahal sangat intens bergelut dengan teologi dan filsafat. Kemudian dia melakukan konversi dengan membersihkan jiwa, terjun dalam dunia sufi hingga mendapatkan penyingkapan, kasif. Peristiwa konversi ini kemudian dia tulis dalam biografinya yang sangat terkenal, Al-Munqiz min Al-Dalal. Dan setelah peristiwa tersebut, kemudian bermunculan karya-karya yang cukup brilian, terutama dua karya besarnya, Ihya Ulum Al-Din dan Miskat Al-Anwar. Terhadap karya-karya Al-Ghazali yang muncul pasca konversi itu, Idris Shah pada tahun 99 menulis buku Jalan Sufi Reportase Dunia Makrifat yang diterbitkan di Surabaya oleh Risalah Gusti. Dia menyampaikan informasi komentarnya bahwa kendati penemuan-penemuan atau psikologi dan ilmu pengetahuan Imam Al-Ghazali dihargai secara luas oleh kalangan akademis, tetapi tidak diperhatikan sebagaimana mestinya. Karena Al-Ghazali secara spesifik menyangkal metode ilmiah atau logika sebagai sumber asli atau awal. Ia berada pada pengetahuannya melalui pendidikan sufinya di antara kaum sufi dan melalui bentuk pemahaman langsung tentang kebenaran yang sama sekali tidak berhubungan dengan intelektual secara mekanis. Tentu saja hal ini membuatnya berada di luar lingkaran kalangan ilmuwan. Apa yang menimbulkan penasaran adalah temuan-temuannya begitu menakjubkan hingga orang akan berpikir bahwa para penyelidik ingin mengetahui bagaimana dia telah menempuh atau mendapatkannya. Sayangnya, hal ini hampir tidak akan berhasil
Karena pendekatan yang sangat berbeda, para filosofis yang menjadi warna umum kaum intelektual akademis mengandalkan kemampuan rasio, logika berpikir, dan kekuatan akal, intellectual experience. Sementara para sufi menggunakan jalan yang sepenuhnya berbeda, pada umumnya bermula dari intelektual akademis, yaitu dengan kekuatan rasa atau pengalaman rohani, atau mistik atau spiritual experience. Tentu bagi orang-orang atau masyarakat yang sekarang didominasi oleh corak berpikir para filsuf akan menganggap pengetahuan para sufi itu kedengarannya lebih tidak masuk akal. Dan karena jalan yang berbeda itu, maka tidak heran bila banyak filsuf mampu berdebat tentang Tuhan, tetapi tidak mampu mengalami dan merasakan Tuhan. Itulah hal yang selalu dikritik oleh Syekh Siti Jenar, sholat, zakat, pasa, memaling budi. Selain Al-Ghazali, masih terdapat tokoh-tokoh yang justru dianggap sebagai imamnya kaum neo-sufisme, atau dikenal juga sebagai urban sufi, sufi kota, aliran tasawuf positif, kaum New Age, dan sebagainya, seperti Ibnu Arabi, Bayazid Al-Bistami, Suhrawardi, Mulla Sadra, dan Mansur Al-Halaj. Untuk kasus Indonesia, Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar nampaknya dapat mewakili imam sufi dalam kelompok tersebut. Hanya saja tidak banyak dipahami oleh kaum neo-sufi atau pengagum genre baru sufisme bahwa pengetahuan tokoh-tokoh tersebut diperoleh setelah masa konversinya ke dunia tasawuf sepenuhnya. Peneliti tasawuf kenamaan Reynold E. Nicholson dalam bukunya Tasawuf Menguak Cinta Ilahiyah yang diterjemahkan oleh Anasir Budiman yang diterbitkan oleh Raja Wali Press Jakarta pada tahun 1987 mencoba memperkenalkan kembali model pencarian pengetahuan para sufi tersebut melalui karyanya The Mystic of Islam. Berdasarkan kajian ini, sekarang nampak sangat nyata bahwa apa yang dikemukakan oleh Syekh Siti Jenar dalam penjelasannya mengenai tauhid, akal, dan budi, serta makna dan aplikasi syariat, sebagaimana sebagian telah diungkap, mempertegas tentang konsistensi ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Baik secara rasional maupun spiritual, Manunggaling Kawula Gusti bukan semata konsep keagamaan yang mentah dan teoritis. Namun, Manunggaling Kawula Gusti adalah doktrin agama yang aplikatif dan serba meliputi bagian keberadaan manusia di tengah semesta dan menjelaskan secara konkret posisi utuh manusia atas Allah. Hubungan timbal balik antara manusia, alam, dan Allah di alam kematian dunia inilah yang akan membawa kemanunggalan kembali antara Kawula dan Gusti setelah manusia melampaui pintu kematiannya. Inilah ajaran agama yang real, sangat nyata, dan bisa dialami serta dirasakan langsung oleh yang melaksanakannya.